Kalau orang itu berbohong sekali, maka dia akan mencari 1000 alasan dalam rangka menutupi bohongnya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat, idz bi dzikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari jamaah Masjid Tegal Sari, kita buka kajian pada sore hari ini menjelang buka dan maghrib dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Jamaah Masjid Tegal Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita juga masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan untuk insyaallah nanti setengah jam, 20 menit atau 25 menit lagi kita bisa untuk merayakan yang namanya orang yang berpuasa, yakni buka puasa. Jamaah Masjid Tegal Sari rahimakumullah, pada Jumat yang kemarin saya menyampaikan bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Bahwasanya banyak orang yang berpuasa laisa lahu min syiyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali al-ju' wal atas, yakni kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya agar supaya kita yang sedang berpuasa itu mendapatkan pahala puasa kita? Salah satunya hadirin rahimakumullah
adalah kita mempelajari tentang fikih berpuasa. Maka insya Allah ketika kita mempelajari fikih tentang berpuasa, kemudian kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah puasa kita itu tidak termasuk kepada laisa lahu min siyamihi, tetapi puasa kita itu termasuk kepada lahu min siyamihi, yakni orang yang mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan. Jamaah Masjid Tegal Sari rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, dan semoga riwayat ini belum tersampaikan di Ramadan ini, tetapi hadirin rahimakumullah, kalaupun sudah tersampaikan, maka ini juga sebagai pengingat kita, karena memang manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Baru diberi materi, tetapi ketika sudah pulang ke rumah, maka materi yang sudah diberikan itu sudah lupa kembali. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu adab daripada menuntut ilmu adalah hendaknya kita datang ke dalam majelis ilmu itu seperti gelas yang kosong. Maka insya Allah kalau kita datang ke majelis ilmu seperti gelas yang kosong, maka kita siap untuk dituangin air ilmu, apapun ilmu tersebut. Ada teh manis, ada teh manis, ada kopi susu, ada kopi murni dan lain sebagainya, ataupun air putih, itu kita semuanya siap untuk menampungnya. Walaupun misalnya kita sudah pernah minum teh, tetapi karena kita datang ke majelis ilmu dengan gelas yang kosong, maka kita siap diisi apapun. Kalaupun sudah pernah, maka itu pun untuk menambah ingatan kita kembali terhadap ilmu yang sudah kita dengar, ilmu yang sudah kita dapatkan. Jamaah Masjid Tegal Sari, di dalam riwayatnya bahwasanya Anas radhiyallahu anhu itu berkata bahwasanya ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Maka Nabi Muhammad SAW qala khamsun yuftirna as-shaim. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasanya. Bahkan hadirin rahimakumullah, sebagian ulama itu mengartikan bukan membatalkan pahala puasa, tetapi membatalkan puasanya. Maka kalau membatalkan puasanya, maka dia harus mengqodoknya. Hadirin rahimakumullah, apa 5 perkara tersebut? Khamsun yuftirna shaim. Yang pertama hadirin rahimakumullah, yakni al-ghibah. Ghibah ini sebagaimana kita ketahui adalah kita menyebut kesalahan orang lain, kemudian ketika orang lain tersebut mendengar apa yang kita ucapkan, maka ia merasa bahwasanya tidak enak dengan ucapan kita tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam kita berpuasa ini, maka hendaknya kita jauhkan lisan kita, kita jauhkan mulut kita dari apa yang namanya ghibah, dari menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Kemudian kalaupun orang lain tersebut yang kita ceritakan kejelekannya tersebut mendengar, maka dia merasa tidak enak dengan cerita
yang kita ceritakan kepada orang lain. Maka hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya semua ibadah di dalam Islam itu saling ada keterkaitannya. Keterkaitannya hadirin rahimakumullah adalah kalau kita sedang berwudu, ya, kalau kita berwudu ini selama ini biasanya itu hanya mengandalkan daripada niat wudu, kemudian membasuh atau membasahi anggota-anggota tubuh kita tanpa ada tadabbur di dalam wudu kita. Artinya hadirin rahimakumullah, kalau kita berwudu selama ini itu biasanya hanya membersihkan yang lahir-lahir saja. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan kita sampai pergelangan tangan, itu biasanya hanya membersihkan yang lahir-lahir saja. Kemudian kita berkumur, itu hanya membersihkan yang lahir-lahir saja. Kenapa? Karena biasanya kalau kita makan itu biasanya ada yang nyangkut di antara dua gigi dan lain sebagainya, masih ada kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Tetapi hadirin rahimakumullah, hendaknya wudu kita itu juga dari ke hari ke hari itu menjadi wudu yang berkualitas. Itu bagaimana caranya? Yakni menggabungkan antara gerakan, kemudian pikiran, kemudian bacaan. Di dalam wudu itu ada gerakan, ada bacaan, ada pikiran. Kemudian kita gabungkan lagi ke dalam jiwa dan kesadaran kita. Nah, caranya hadirin rahimakumullah, kalau kita buka di dalam kitab fikih Asy-Syafi'i, maka di sana diajarkan bahwasanya kalau kita membasuh kedua tangan kita sampai telapak tangan, itu ternyata ada doanya. Ya. Kemudian kalau kita berkumur-kumur, itu juga ada doanya. Ya. Artinya hadirin rahimakumullah, hendaknya wudu kita itu adalah wudu membersihkan yang lahir maupun yang batin. Maka hadirin rahimakumullah, bisa saja ketika kita sedang berwudu, kita misalnya berkumur-kumur, kemudian kita sambungkan batin kita dengan cara membersihkan batin kita dengan mengucap doa, Allahumma inni a'udzubika min lisani. Misalnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lisanku ini, ya Allah. Apa perlindungannya? Yakni al-kadzib, yakni bohong, kemudian al-ghibah, kemudian an-namimah, kemudian adu domba. Maka insya Allah hadirin rahimakumullah, kalaupun wudu itu kita sudah berdoa sedemikian rupa, maka kita sambung juga dengan puasa kita. Maka insya Allah dari wudu itu sifat daripada ghibah yang menghilangkan pahala orang yang sedang berpuasa itu insya Allah juga akan hilang tersendiri. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua dari 5 perkara yang menghilangkan pahala orang yang berpuasa, yang pertama tadi adalah al-ghibah, kemudian yang kedua adalah an-namimah, yakni adu domba. Adu domba ini bagaimana hadirin rahimakumullah? Adalah kalau kita ambil contoh gampangnya adalah misalnya saya tidak suka terhadap seseorang, misalnya namanya Ali. Kemudian dengan berbagai macam cara maka saya mencari teman saya agar supaya juga memusuhi yang namanya Ali tadi.
dengan menceritakan kejelekannya, yang bagus-bagus tidak ada, yang ada hanya jelek. Kemudian saya ajak orang lain juga untuk memusuhi yang namanya Ali tersebut. Itu namanya an-namimah atau adu domba. Ya. Adu domba yang lain hadirin rahimakumullah adalah saling mencari kesalahan masing-masing. Saya menceritakan kesalahan A kepada B, kemudian saya juga menceritakan kesalahan B kepada A, sehingga dua orang ini menjadi saling bermusuhan. Nah, ini hadirin rahimakumullah, ini yang namanya an-namimah, yakni adu domba. Yakni saling mencari kesalahan orang lain kemudian diadu dengan orang lain. Dua ini hadirin rahimakumullah, yakni al-ghibah kemudian an-namimah, ini semuanya adalah menghilangkan pahala orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, yang ketiga, khamsatun yuftirna shaim, al-ghibah, an-namimah, yang ketiga yakni al-kadzib, yakni orang yang berdusta. Dusta apa saja? Ya, dusta apa saja. Sedang bercanda itu dusta, itu juga masuk ke dalam as-shaim laisa lahu min siyamihi, yakni orang yang berpuasa tetapi tidak menerima pahala daripada puasanya. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa al-kadzib yakni dusta? Dusta itu menjadi penghalang daripada pahala puasa kita. Karena di dalam pelajaran di madrasah itu ada yang namanya pelajaran mahfuzat yang kita diajarkan biasanya ra'suz dzunubi kadzibun, bahwasanya pokok daripada dosa itu adalah kadzibun, yakni bohong. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena kalau kita berbohong sekali kemudian diketahui sama orang, kemudian orang itu bertanya kepada kita, maka kita yang berbohong tadi pertama itu mesti mencari bohong yang kedua untuk menutupi bohong kita yang pertama. Ya. Maka kalau polisi itu menginterogasi misalnya maling, misalnya ada orang ngambil motor misalnya, kemudian ketangkap sama polisi, diinterogasi, kamu ngambil motor ini di mana misalnya? Saya ngambil motor ini misalnya di parkiran Grand Mall. Padahal yang benar adalah misalnya ngambil motor ini di parkiran Masjid Tegal Sari. Nauzubillah ya. Nah, kemudian setelah ditanya lagi jam berapa kamu ngambil, maka pencuri tadi itu mesti mencari alasan berbohong kedua untuk menutupi bohongnya yang pertama tadi. Ditanya yang ketiga, dia mesti mencari bohong yang ketiga, ya. Dia akan berbohong yang ketiga untuk menutupi bohongnya yang kedua. Ditanya yang keempat, dia mesti mencari bohong yang keempat untuk menutupi bohongnya yang ketiga tadi. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ra'suz dzunubi kadzibun. Ya. Kalau orang itu berbohong sekali, maka dia akan mencari 1000 alasan dalam rangka menutupi bohongnya yang pertama. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam puasa kita diajarkan bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Ya. Puasa adalah ibadah yang
rahasia. Rahasia apa hadirin rahimakumullah? Rahasia antara orang yang berpuasa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena orang yang sedang berpuasa ya, itu antara bohongnya dengan manusia mungkin bisa tidak ketahuan, tetapi bohongnya dengan Allah maka dia akan ketahuan. Maka orang yang berpuasa hadirin rahimakumullah, misalnya di siang hari ketika dia berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, dia berwudu kemudian kumur-kumur air wudunya ia minum, maka ini tidak akan ketahuan oleh manusia. Tetapi hadirin rahimakumullah, rahasia ini ya, rahasia kebohongan manusia ini akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, puasa itu pahalanya itu akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sedang berpuasa. Maka hadirin rahimakumullah, hendaknya di dalam kita berpuasa ini kita menjaga harian kita yang sedang berpuasa dari sifat yang namanya al-kadzib, yakni dari sifat yang namanya dusta. Kenapa? Karena dusta pertama kita itu akan mencari alasan 1000 untuk menutupi dusta kita yang pertama. Maka insya Allah semua yang hadir di sini sudah terbebas dari yang namanya ghibah, kemudian sudah bebas juga yang namanya namimah, adu domba, kemudian juga insya Allah yang hadir di sini juga bebas daripada sifat yang namanya al-kadzib, yakni berdusta. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, khamsatun yuftirna shaim, al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, kemudian wan nazru bisyahawah. Perkara yang keempat yang menghilangkan pahala orang yang sedang berpuasa adalah yakni memandang dengan syahwat ya. Maka hadirin rahimakumullah, memandang dengan syahwat ini adalah kalau kita misalnya, kalau sekarang zamannya zaman modern seperti ini, jadi HP kita itu sebelah kanan itu adalah materi kesurgaan, tetapi di sebelah kiri itu adalah materi-materi yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, alat-alat modern, alat-alat komunikasi modern kita itu hendaknya dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dengan gampangnya kita mengakses sesuatu, kita jadikan HP kita jadikan komputer kita jadikan internet kita di bulan puasa ini untuk an-nazru bisyahawat, yakni melihat dengan syahwat. Nah hadirin rahimakumullah, tentunya ketika kita sedang berpuasa, kita tentunya tidak mau melihat gambar-gambar, misalnya gambar-gambar yang setengah berpakaian, kemudian setengahnya itu tidak. Tetapi hadirin rahimakumullah, terkadang orang-orang yang profesinya seperti itu biasanya mereka beriklan ya. Kita tidak mau melihat, tetapi karena iklan maka biasanya juga terlihat di HP kita. Maka hadirin rahimakumullah,
kalaupun itu sampai kepada handphone kita, maka cepat-cepat langsung di-scroll, tidak dilihat. Kenapa? Kalaupun nanti dilihat, maka nanti itu nanti akan ada lanjutannya. Ya. Itu namanya logaritma di dalam akses internet. Itu ada logaritmanya. Kalau kita lihat sekali, maka nanti beberapa menit lagi, beberapa detik lagi, selama HP itu masih kita lihat, maka nanti akan muncul kembali. Kenapa? Karena ada logaritma apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita baca. Maka hadirin rahimakumullah, jauhkan mata kita dari melihat. Kemudian ketika melihat, penglihatan kita tersebut kita lihat dengan syahwat. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam wudu lagi, kalau tadi al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita kumur-kumur, ya Allah, jauhkan lisanku, jauhkan mulutku dari sifat kadzib, dari sifat namimah, dari sifat ghibah. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menghilangkan dosa mata kita? Ketika kita membasuh wajah, hadirin rahimakumullah, ketika berwudu, maka kita juga di samping berdoa, ya Allah, semoga wajahku ini menjadi wajah yang bersinar di hari kiamat, maka kita juga bisa berdoa, ya Allah, jauhkan mata saya ini, ya Allah, dari melihat apa-apa yang Engkau larang. Kemudian di samping itu juga hadirin rahimakumullah, kita juga bisa berdoa ketika kita membasuh sebagian kepala, kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan pikiran-pikiran saya ini dari pikiran-pikiran yang tidak Engkau kehendaki. Jauhkan pikiran-pikiran saya ini, ya Allah, dari sesuatu yang Engkau haramkan. Maka insya Allah hadirin rahimakumullah, kalau semua ibadah itu kita sambungkan, maka insya Allah kita nanti keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, perkara yang kelima yang menghilangkan pahala yang berpuasa, orang yang berpuasa, yakni al-yamin al-kadzibah. Apa itu hadirin rahimakumullah? Yakni orang yang bersumpah palsu. Kenapa? Karena orang yang bersumpah palsu itu adalah salah satu daripada ciri orang-orang munafik. Ya. Ciri daripada orang munafik itu adalah kalau ia bersumpah, maka sumpahnya palsu. Maka hadirin rahimakumullah, biasanya di masyarakat itu ada sumpah-sumpah, ada kata-kata sumpah yang biasanya kata sumpah itu menjadi kata-kata harian. Ya. Kata sumpah itu menjadi konsumsi harian dalam cerita kehidupan. Maka hendaknya hadirin rahimakumullah, kata sumpah itu menjadi kata yang mahal, kata yang tidak sembarang kita ucapkan kepada manusia. Karena ketika kita sudah bersumpah, maka di situ ada yang namanya tagihan daripada sumpah yang kita ucapkan tersebut, hadirin rahimakumullah. Maka hadirin rahimakumullah, dari yang 5 ini, yakni al-ghibah. Ghibah sudah kita hindarkan dari puasa kita. An-namimah, yakni adu domba, kita hindarkan dari puasa kita. Al-kadzib, yakni berbohong, kita hindarkan dari puasa kita. Kemudian an-nazru bisyahawat, melihat dengan syahwat,
itu kita hindari juga di dalam puasa kita. Kemudian yang terakhir yakni kita tidak bersumpah kemudian kita langgar sumpah tersebut. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena yang 5 ini itu akan menjadikan puasa kita itu menjadi laisa lahu min syiyamihi. Karena puasa kita itu tidak akan mendapatkan pahala puasa kecuali illal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Jadi puasa kita itu insya Allah kalau menghindari yang 5 ini menjadi puasa yang berkualitas. Semoga yang hadir di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, tidak hanya menahan daripada lapar dan dahaga. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sambil kita menunggu saat azan maghrib, hadirin rahimakumullah, di saat menunggu ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Nanti setelah kita tutup kajian ini dengan doa terbaik kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahiha warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.